Timnas Indonesia U23 akan mempersiapkan diri demi menatap putaran final Piala Asia U23. Usai Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final lewat jalur kualifikasi, kini saatnya bagi Coach Sintayong dan anak asuhnya untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi tim tuan rumah dalam laga pertama nanti. Pada pagelaran Piala Asia golongan umur kali ini, negara Qatar kembali berperan sebagai tuan rumah dan pihak penyelenggara kompetisi. Pastinya timnas Qatar akan sangat diuntungkan mengingat mereka dapat didukung langsung oleh para supporter dan bertandingan sebagai tim tuan rumah. Sementara itu timnas Indonesia U23 juga harus membuktikan bahwa mereka sangatlah layak untuk dapat berbicara banyak dalam pagelaran ini. Pastinya melawan timnas Qatar dan memetik kemenangan perdana bukanlah hal yang mustahil. Dengan syarat bahwa seluruh pemain yang kini berkarir di luar negeri dapat masuk ke dalam skuad inti timnas dan bertandingan dengan sungguh-sungguh selama 90 menit penuh. Akan tetapi sudah tentu dengan status kompetisi Piala Asia U23 yang berada di luar kalender FIFA, membuat peluang bagi Coach Sintayong kembali mengalahkan tim Timur Tengah semakin tipis. Namun sejauh ini pihak federasi bersama tim pelatih juga sedang berkoordinasi untuk bisa mendapatkan izin dari pihak klub terkait pelepasan beberapa nama pemain. Tentu jika timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan penuh, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan melaju jauh dan dapat mempersembahkan hasil yang maksimal di laga kali ini. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat timnas Indonesia melawan timnas Qatar pada laga pertama fase grup Piala Asia U23 2024. Pada laga melawan timnas Qatar pada 15 April yang akan datang, timnas Indonesia berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper tentu akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Penampilan apik yang dipersembahkan penjaga gawang timnas Indonesia selama 4 laga di Piala Asia Senior kemarin membuat namanya semakin kuat berada di opsi pertama tim pelatih. Hernando yang pada 4 laga berhasil menciptakan berbagai macam penyelamatan dan penguasaan bola, memungkinkan bagi dirinya untuk kembali tampil sebagai opsi utama Coach Sintayong pada laga ini. Meskipun dari segi postur dirinya memang kurang ideal sebagai penjaga gawang, namun spirit yang dia tularkan di dalam lapangan dapat memberikan efek yang positif bagi setiap pemain di dalam lapangan. Di samping itu dari banyaknya penjaga gawang yang nantinya akan dibawa pada pagelaran ini, nama Hernando Ari merupakan nama pemain yang dibilang sangat senior jika melihat jam terbang yang dia peroleh bersama timnas Indonesia. Sehingga pada laga pertama di fase grup melawan timnas Qatar yang akan datang, Hernando Ari memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali mengamankan posisinya sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Selanjutnya di posisi pemain belakang, pastinya Coach Sintayong telah mempersiapkan diri untuk kembali memasang trio bek tengah seperti nama Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Elkan Bagot. Ketiga nama ini sangatlah cocok dan layak untuk menjadi penjaga garis pertahanan timnas Indonesia selama ajang Piala Asia yang akan datang. Khususnya saat timnas Indonesia melawan timnas Qatar yang mengharuskan bagi skuad Garuda untuk mencuri poin. Di samping itu, pengalaman dari ketiga pemain ini di level senior sangatlah banyak dibandingkan dengan opsi pemain lainnya yang berada di dalam skuad. Ketiga pemain ini bahkan selalu dibawa dan dimasukkan ke dalam skuad inti timnas Indonesia oleh Coach Sintayong selama ajang Piala Asia Senior kemarin. Jadi sudah tentu kualitas yang mereka bertiga miliki berada di atas rata-rata dan siap untuk berjuang dengan semangat penuh pada laga ini. Ditambah ketiga pemain yang nantinya akan mengisi posisi belakang juga telah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level klub yang membuat ketiganya jauh memiliki pengalaman bermain dalam tempo yang sangat tinggi. Wilberlio Scott De Halim. Pemain asal Sao Paulo, Wilberlio Scott De Halim kemungkinan akan dibawa oleh Coach Sintayong sebagai pemain termuda dalam Piala Asia U23 tahun ini. Meskipun umurnya yang masih berada di angka 17 tahun, namun dirinya memiliki segudang pengalaman untuk dapat tampil sebagai pemain inti di dalam lapangan. Di level klub dirinya juga selalu masuk dalam 11 pemain utama yang dipilih oleh pelatih dan bermain sebagai sayap pertahanan bagi klubnya. Sedangkan di level timnas dirinya juga dapat tampil apik dan dominan selama pagelaran Piala Dunia U17 kemarin. Dalam 3 pertandingan di fase grup dirinya selalu masuk sejak menit awal pertandingan hingga 90 menit waktu bermain habis. Hadirnya pemain muda berbakat yang digadang-gadang oleh media Brazil sebagai Neymar dari Indonesia ini tentu akan memberikan efek yang sangat positif dalam skema permainan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia melawan timnas Qatar. Pratama Arhan. Meskipun terdapat nama Nathan John pada posisi ini,
Namun Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang berkemungkinan akan 100% dilepas oleh pihak klub pada Piala Asia U23 di bulan April besok. Tentu Pratama Arhan pada kompetisi kali ini akan terus mendominasi sebagai pemain inti yang dipilih pelatih sebagaimana yang dirinya peroleh pada Piala Asia Senior kemarin. Dalam 4 laga yang dilakoni oleh Timnas Indonesia, Pratama Arhan masuk selama 90 menit penuh sebanyak 3 pertandingan. Akan tetapi pada laga kemarin dirinya memang dapat tampil maksimal dan menunjukkan kebolehannya sebagai pemain sayap bertahan Timnas Indonesia. Pada 3 pertandingan tersebut, Pratama Arhan masuk ke dalam jajaran pemain yang paling efektif dalam pergerakan tanpa bola dan juga berhasil menciptakan peluang berbahaya untuk Timnas Indonesia. Sehingga hadirnya Pratama Arhan pada laga melawan Timnas Qatar tentu akan memberikan daya dobrak bagi variasi penyerangan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Ivar Jenner. Usai tampil memuaskan sebagai jenderal lapangan tengah pada Piala Asia Senior kemarin, Ivar Jenner akan kembali menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan pada Piala Asia U23 2024 mendatang. Pemain FC Utrecht tersebut dipastikan dapat kembali mengambil peran utamanya sebagai pengatur serangan di lini tengah lapangan. Ivar Jenner merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan juga akurasi umpan yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat pada pagelaran Piala Asia yang lalu yang membuatnya selalu menjadi pemain dengan rating tertinggi di dalam pertandingan. Posisi utamanya sebagai gelandang tengah akan sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia dalam kesuksesan skema permainan yang nantinya akan disuguhkan oleh para pemain di dalam lapangan. Selain itu, perannya dalam situasi bola mati juga akan memberikan dampak yang sangat positif dan bisa menjadi salah satu pintu bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan keunggulan. Marcelino Ferdinand. Pemain asal KMS Kadeinze yang baru saja kembali debut setelah cedera di klub kemungkinan besar akan kembali masuk ke dalam susunan pemain utama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Qatar. Marcelino yang saat ini masih berusia 18 tahun memiliki daya juang yang sangat tinggi di dalam lapangan. Dirinya yang berposisi sebagai gelandang serang juga dapat melakukan eksplorasi yang maksimal untuk menciptakan peluang di dalam lapangan. Terbukti saat dirinya berhasil mencetakkan gol debut pada laga melawan Timnas Irak yang lalu. Marcelino dengan potensinya yang dapat memanfaatkan pergerakan tanpa bola dan masuk ke dalam ruang kosong dan menyambut umpan akurat dari Yakob Sayuri. Bahkan aksinya yang sangat memukau tersebut masuk ke dalam nominasi gol terbaik Piala Asia di pekan pertama. Hadirnya Marcelino sebagai pemain gelandang serang akan sangat membantu Timnas Indonesia dalam menciptakan keunggulan di dalam lapangan saat Indonesia berjumpa dengan Timnas Qatar di bulan April mendatang. Witan Sulaiman. Pemain muda Timnas Indonesia yang saat ini berkarir di Bayangkara FC berkemungkinan besar akan masuk sebagai pemain utama Timnas Indonesia pada laga perdana fase grup melawan Timnas Qatar. Witan Sulaiman yang berposisi sebagai pemain sayap penyerangan dapat melakukan variasi penyerangan yang sangat banyak jika dirinya bekerja sama dengan pemain dari sayap pertahanan. Witan Sulaiman merupakan sosok penyerang yang berani untuk menusuk ke dalam kotak penalti. Sehingga hadirnya sang pemain di dalam lapangan diharapkan dapat menciptakan situasi berbahaya bagi tim lawan yang dapat memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia. Selain itu, Witan juga sudah semakin berkembang khususnya dalam permainan tim di dalam lapangan. Saat ini dirinya sudah lebih mendahulukan untuk memberikan umpan kepada rekan setimnya dibandingkan menunjukkan skill individu yang dia miliki. Witan tentunya dapat menjadi pemain berharga dalam skuad ini sebab dirinya juga memiliki pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi bersama Timnas Indonesia. Rafael Struijk. Pemain muda asal Ado Den Haag, Rafael Struijk berkemungkinan tetap akan masuk ke dalam daftar 11 pemain utama yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Qatar. Pemain yang pada Piala Asia Qatar kemarin diposisikan sebagai striker tengah oleh Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali bermain untuk posisi aslinya sebagai pemain sayap. Rafael Struijk merupakan sosok pemain dengan postur tubuh tinggi dan memiliki kekuatan untuk menghadapi duel sengit di udara. Dirinya juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam penguasaan bola sehingga ini akan memberikan efek yang positif bagi penyerangan Timnas Indonesia. Hadirnya Rafael Struijk yang juga senang melakukan tusukan ke kotak penalti pastinya akan memberikan kontribusi yang berharga bagi skuad Garuda untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam pertandingan. Ramadan Sananta. Meskipun saat ini masih berstatus sebagai pemain yang cedera, Ramadan Sananta berkemungkinan besar akan masuk sebagai pemain utama Timnas Indonesia. Striker lokal asal Persis Solo ini merupakan sosok striker tangguh yang dapat menjadi ujung tombak utama bagi Timnas Indonesia. Sananta juga memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi striker tajam bagi Timnas Indonesia senior di masa yang akan datang.
Kemampuannya dalam pemosisian diri dan juga tendangannya yang sangat kuat dapat menjadi modal utama bagi dirinya untuk bisa memecah kebuntuan dari timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu pada laga pertama nanti melawan timnas Qatar, Ramadan Sananta akan menjadi peran kunci bagi skuad Garuda untuk bisa lebih dulu menciptakan keunggulan di dalam pertandingan. Itulah merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat timnas Indonesia melawan timnas Qatar pada laga pertama fase grup Piala Asia U23 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.